Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, alhamdulillah pada hari ini Yayasan Wafiz Al-Amin Center Peduli akan memberikan beberapa donasinya ke Kiai Zaki Mirza. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita bawa amanah Kiai, yang pertama Siap, uang alhamdulillah. buat bencana besok hari Ahad. Siap. Tanggal Oke. untuk dibagikan di Tasik. Tasik. Nah, terima kasih Bu titipannya. Siap. Insya Allah amanahnya sahabat muslim kita Amin. berikan. Dan ini berupa pakaian layak pakai. Ini simbolis karena banyak ya karena tuh. banyak yang lainnya. Alhamdulillah. Ya, jadi mohon diterima Kiai ya. Siap. Dan sahabat muslim mohon maaf, Yayasan Wafiz Al-Amin Center ini tidak bisa ikut turun ke Siap. lapangan, tapi Siap, Kiai. amanahnya sudah kita sampaikan. Siap. Semoga ini bermanfaat. Amin. Dan kemudian juga menggugah para sahabat muslim yang lain turut ikut Amin. juga terus berbagi. Nah, Siap. bagi yang pengen berbagi, nah di bawah nomor rekening bawah ini. Di Siap. Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Terima kasih buat Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat muslim, hari ini sangat spesial banget karena Yayasan Wafiz Al-Amin Center memberikan peduli kepada sahabat muslim atau saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana banjir, terutama berkaitan dengan ustadz kita yang paling ganteng ini. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kiai. Sehat. Sapa dulu sahabat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat-sahabat muslim, mudah-mudahan sehat walafiat, Amin. berkah dunia akhirat, senantiasa menebar kebaikan di mana-mana lah. Pokoknya jangan mati gaya kalau urusan kebaikan. Betul banget, karena kebaikan itu sudah pasti bernilaikan sedekah ya Kiai ya. Kudu. Nah Kiai ini, Ya, alhamdulillah hari ini Wafiz Center Peduli akan siap mensupport kegiatan berbagi kita pada hari ini kepada para Siap. bencana. Dan Alhamdulillah. saya membawa titipan jamaah Wafiz Center dan sahabat-sahabat muslim yang lain yang telah menitipkan amanahnya ke Wafiz Center Peduli ini. Oke. Hari ini saya serahkan ke Kiai ini. Siap, alhamdulillah. Saya juga tadi keder Kiai. Hmm. Pas ada yang datang tamu katakan kayak orang ngebesan banyak banget ini Is, gitu. barangnya yang banyak, bukan Iya. orangnya. Nah, Kiai ini ya berkaitan dengan amanah yang kita sampaikan. Sebetulnya seperti apa nih cerita korban yang hari ini akan kita bagi-bagi ke sana? Sebenarnya ini rangkaiannya padat banget ya. Betul, randaunya padat banget. Benar. Waktu hari Minggu kemarin tuh saya lagi istirahat, terus masuk hari Senin tiba-tiba siang ada yang ngasih kabar, Ustadz ada bencana nih di apa namanya? Tasik. Enggak, yang Ciganjur lu. Oh, Ciganjur. Ciganjur Jakarta Selatan. Aneh bilang, aneh belum nyiapin apa-apa. Udah saya terjun aja deh katanya. Terjun karena ada teman-teman Lazisnu mau turun. Akhirnya ya udah karena sebagian bantuan yang udah kita siapin ada di temen, langsung tuh saya supply ke sono. Nah kelar dari sono emang subhanallah ya masih dalam keadaan longsor segala macem. Pas pulang dapat info lagi. Dapat info yang baru. Iya, saat di Tasik sama di Garut Kena banjir bencana bandang. lagi. Iya, baru kita mau ngasuh. Waduh, udah harus gerak lagi nih. Karena emang begitu guru, emang kita mah dari zaman pesantren demen aja. Demen aja berbagi, Iya. membantu orang. Iya ya kayak kan? di program itu mana lihat Betul. banyak tuh. Sama Wafiz juga kita Iya. kita support buat masyarakat, buat sahabat-sahabat semua untuk bisa senantiasa berbagi kepedulian karena kita juga ketika kita mendapatkan musibah sangat-sangat banget mengharapkan kepedulian Bener. orang lain. Bener, bro. Gitu kan ya. Nah, sahabat muslim bahwa Wafiz Center ini bersinergi dengan Kiai Zaki Mirza ini untuk membantu yang hari ini hari Ahad ya Kiai ya. hari Ahad. Hari Ahad berbaginya atau donasinya ke daerah Ke daerah sekitar Tasik. Tasik. Iya. Nah, insya Allah mudah-mudahan apapun yang kita berikan dan yang sangat dibutuhkan ya ini kalau dalam berdonasi seperti ini apa tuh? Sebenarnya informasi dari pengalaman saya beberapa kali terjun ke lokasi bencana, yang pasti itu sebenarnya gini ya, di luar ini ya, kalau ini sih insya Allah semua perlu kayak keperluan bayi itu ada pampers, minyak kayu putih, minyak kayu putih, iya. minyak kayu putih. Terus yang nggak disangka-sangka ini obat anti nyamuk. Kayak Yang dioles. iya yang dioles Iya. supaya memang mereka kan sudah tidak layak tidurnya ya. Betul Nyamuknya banget. udah luar biasa banyaknya. Iya. Nah, tikar, terus kasur Bali tuh Kiai. Banyak sih pakaian layak pakai juga mereka perlukan. Terus alhamdulillah Mitatu juga ngasih di instan segala macem.
Nah di Tasik ini ada sesuatu memang yang beda. Ini pernah saya bawa juga konsep ini waktu di Donggala, Palu, sama Petobo tuh yang tsunami lumpur. Jadi kita mau bawa badut-badut nih. Iya, makanya disebutnya Abi. Aku Badut Indonesia. Aku Badut. Jadi nanti badut-badut itu ikut ke Tasik dalam rangka membangkitkan emosional mereka. Iya. Karena kan mungkin untuk anak-anak ya. Bener. Kondisinya psikisnya tuh sangat. Ada trauma healing sih. Jadi trauma healing yang harus dibangkitkan kembali emosinya, ke traumanya supaya mereka itu jangan sampai keterpurukannya lahir dan batin. Betul. Iya. Karena Abi ini sebenarnya mewakili teman-teman Paski. Paski itu kepanjangannya apa sih guru? Yang komedian itulah. Iya betul. Di pusat kan ada Pak Jarwo Kuat, yang DKI Bang Denny Cagur. Betul. Nah teman-teman komedian pada nggak bisa, akhirnya mereka memberikan kepercayaan sama teman-teman Aku Badut Indonesia buat yang di Tasik. Antum pun suatu saat nanti kalau mau ketika nanti ada bencana seperti itu, silahkan. Kemudian psikis masyarakat yang terkena bencana, baik orang dewasa maupun anak-anak, butuh dihibur ya. Dan hebatnya ini badut syar'i. Badut syar'i ya, sahabat muslim. Itu cirinya apa sih kalau badut syar'i itu? Jadi mereka itu tetap ngajarin anak-anak baca doa. Oh iya, jadi nuansa keislamannya dikedepankan, kental banget begitu ya. Baca doa, terus baca Quran gitu ya. Bahwa dengan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, karena kan bahwa dengan senantiasa berzikir dalam kondisi-kondisi psikis lagi seperti itu memang harus obatnya salah satunya dah. Zikir itu. Karena emang pengalaman guru pencerahan spiritual tausiah memang perlu ya. Perlu, tapi emang dengan metode yang lain. Betul. Itu tuh hiburan banget buat mereka bisa ketawa. Kita tuh ya guru juga pengalaman lah ada di tempat korban seperti itu, bencana alam apalagi ya yang berhari-hari. Jangankan kita berbagi kayak gini, ngelihat mereka bisa ketawa aja udah sesuatu yang. Jadi artinya ya Kiai ya bahwa Kiai itu nanti akan berkolaborasi sama Abi dengan siapapun. Ketika memang mereka membutuhkan. Nah, terutama bagi mereka-mereka yang memang terkena bencana. Terus juga bagi mereka-mereka yang psikisnya terasa berat gitu. Berat banget. Maka Abi ini, apa tadi Abi Kiai? Aku Badut Indonesia. Tapi syar'i. Iya, syar'i. Kan? Jadi buat sahabat muslim ada namanya Abi Aku Badut Indonesia. Bagi sahabat muslim membutuhkan hiburan psikis. Tapi syar'i. Kental banget dengan ajaran agama Islamnya. Hanya ada di Abi. Nah, tinggal kontak aja nih Ustaz Zaki atau Wafi Center ya. Dan itu ada panglimanya. Oh, ada panglimanya juga? Ada panglimanya namanya Bang Dedi Delon. Bang Dedi Delon ini memang ketua Badut Indonesia se-Indonesia. Dan subhanallah mereka nih memang apa ya, dakwahnya tuh militan lah. Mereka nggak lulus S1, mereka bukan lulusan sampai SMA gitu ya, boro-boro S1 lah, SMA juga banyak yang enggak. Tapi mereka nih hijrah-hijrah semua. Alhamdulillah ya. Mereka hijrah. Biasanya kan orang-orang hijrah itu ya rasa ingin tahunya tinggi banget. Dan rasa berbaginya, peduli dengan orang lain juga tinggi banget. Mereka orang-orang seni sama teater kebanyakan. Jadi kan begini Kiai ya, mungkin kalau kita sering berdakwah, ya emang tugas kita, ceramah di podium, majlis taklim. Tapi bagi orang-orang yang ada di seniman, bagaimana bahwa seniman itu bisa memiliki dakwah dan mengalirkan pahala. Nah diantaranya adalah dalam kondisi-kondisi seperti ini, berbagi secara materi, yang bagi mampu punya materi, berbagi juga secara psikologi. Nah diantaranya yang dilakukan oleh badut-badut ini gitu ya. Jadi mereka bagaimana supaya bisa berpahala, yaitu dengan mengajak orang-orang yang psikisnya tertekan itu dengan dihibur. Benar. Ini kan pengalaman baru nih Kiai. Saya biasanya kan kolaborasi di tempat bencana tuh sama teman-teman yang sholawatan. Betul. Nggak kepikiran ada badut gitu loh. Padahal itu juga bagian penting juga. Banget. Kalau ketika orang-orang yang sedang psikisnya itu ya. Mereka pas nelpon saya, kayak yang bikin saya miris. Ustadz, kita mau datang dong sono gitu kan. Ikut gitu ya. Ikut. Loh, ini dari mana Bang? Kita dari Aku Badut Indonesia. Kita tuh memang biasa menghibur lah anak-anak yang kena korban trauma healing gitu. Yang bikin saya sedih tuh, mereka sampai bilang, tapi Ustadz, kita tuh mobil udah nggak punya karena COVID. Iya betul. Kita jual. Tadi manajemen nih punya. Terus jujur Ustadz, kita sekarang lagi bareng nggak punya uang, COVID begini.
kita ngikut Ustadz aja dah. Ya diajak, alhamdulillah. Emang kita nih bukan orang pinter, Ustadz. Kita cuman anak-anak teater, anak seni, hijrah. Pengen banget punya dakwah tapi sesuai kemampuan mereka. Iya, sesuai kapasitasnya. Bener. Sampai dalam hati, ya Allah, banyak orang yang punya kemampuan ya, dikasih harta gitu Ustadz ya. Dikasih mobil, dikasih segala macam. Tapi panggilan dakwahnya itu berat. Nah ini mereka nggak punya uang, kendaraan, mau nggak mau harus saya cariin kan. Driver saya cariin segala macam. Saya kontak teman-teman. Saya bilang tolong nih support teman-teman badut mau menghibur ke sana. Alhamdulillah tuh ya ada aja lah gitu kan. Akhirnya antum juga ya bisa bantu. Ana makasih banget Kiai. Sama-sama, ini juga kan titipan amanah dari Jamaah Wafiz Center. Iya, subhanallah. Supaya bisa juga berkontribusi, memberikan sesuai dengan kemampuannya, membantu saudara-saudara kita yang hari ini sedang terkena bencana. Kita bisa ngebayangin ya, kayak Iya. seandainya bencana itu menimpa kita dan ya kita Allah. pasti sangat banget mengharapkan bantuan dari orang lain. Banget. Emang saya mikirnya gitu sih, kayak kadang ngomong ke teman-teman ya. Saya bilang kita nggak usah mikir yang ribet-ribet Jauh-jauh deh. gitu ya. Yang jauh-jauh. Sekarang bayangin kalau yang kena bencana itu Kita. Betul. saudara, keluarga, anak. Ya Allah, itu di Sukabumi, anak kecil keseret banjir bandang sampai 3 jam. Dia cuma megang pohon doang, itu akhirnya bisa hidup lagi tuh anak. Alhamdulillah. Nah, keterpanggilan itulah yang bikin saya sih dalam hati ya, mungkin nanti bisa berkolaborasi sama antum. Udahlah, bismillah deh. Kalau memang hidup saya buat takdirnya buat ngebantu banyak orang ya bismillah lah. Apalagi sih yang kita Betul, cari yang gitu. kita mau cari kan, Bener-bener. ya kan, untuk bisa memudahkan satu kesulitan saudaranya, maka Allah akan memudahkan banyak kesulitan serta di akhir. Kemarin kan begitu hadisnya ya, Kiai. Tapi ini kisah nyata nih, Kiai. Ini wallahi nih, anak cerita kemarin, habis Jumatan, anak kan niat, ini jadi enggak berangkat, enggak. Anak tuh udah WA antum belum ya? Pokoknya habis Jumatan, bismillah dah anak bilang. Udah dah, ada duit nggak ada duit, pokoknya kita coba cari deh. Itu anak makan soto di Rawamangun habis sholat Jumat. Ini mah cerita ringan lah ya. Iya. Habis makan soto, nambah kita. Orang lapar dari pagi. Sama ST pakai es sampai 2 kerupuk. Lapar apa doyan? Doyan. Kebetulan lapar doyan lagi. Lapar apa doyan? Iya, itu di sebelah saya sih ada bapak-bapak. Saya nggak kenal siapa dah. Pas udah kelar tiba-tiba habis dia bayar, cuma bilang gini dari jauh nih, nggak nyolek nggak dari jauh. Kan tempat makannya gede. Ustaz, udah saya bayarin ya. Saya kaget. Udah Pak, jangan. Saya bilang, saya ada rezekinya. Enggak, pergi aja udah. Lah, saya kata, Mas itu langganan di sini. Lah nggak tahu Pak Ustaz. Ustaz makan, dia nyampe, nggak makan. Oh, nggak makan? Nggak makan. Jadi orang itu nggak makan, cuma ngelihat Ustaz lagi makan. Doang, keluar, bayar, udah. Allahu Akbar. Ya udahlah. Saya kan nggak enak ya. Sampai saya minum lagi dah, biarin dah 3 botol. Biar bayar. Biar bayar Iya, maksudnya kan gitu ya. bayar. Kali begini, kalau ada yang bayar mah kita makan 3 kali. Tuman ya. Kan begitu kan, kalau kita kemana-mana ada yang bayarin, tadi mah bungkus. Iya. Kalau begini mah jangan 2 piring gitu Iya. kan. Nah itu saya ambil ya botol minum. Saya mau bayar. Pak Ustadz, tadi yang itu ngelebihinnya udah banyak Pak Ustadz. Jadi Ustadz mau ngambil Mau makan berapa kali juga ya? Tapi tukang soto bilang, "Oh, tambah bungkus enggak gitu." Nawarin. Oh gitu. Bilang enggak dah, itu rezekinya. Sampai parkir mau bayar, udah dibayarin. Orang yang tadi juga. Luar biasa itu ya. Dan saya nyariin, lo orangnya mana ya? Nah saya jadi, ya itulah guru kan ada hadis yang di pesanan kita belajar dulu ya. Kalau Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi ma'adamal abdu fi auni akhihi. Jadi kalau kita pengen disayangin, dibayain, dilindungin, ame orang yang di dekat kita ini sama kita lah, sama manusia. Kuncinya cuman satu, kalau kita mau disayangin Allah, sayangin orang-orang sekitar kita. Sering menolong orang lain, Nah, itu. sering membantu orang lain. Ya, jadi Maka nanti bantuan Allah itu akan datang ke sendirinya. Padahal waktu itu baru niat doang kayak. baru niat. Nah, itulah sahabat muslim. Jadi niat kebaikan aja Iya. sudah Allah balas. Betul. Apalagi sampai action. Sampai action. Sampai berbagi ini, Iya. berbagi duit, mamanya ya. Benar. Ada sesuatu yang kita lakukan buat menolong orang lain, sudah pasti Allah balas dengan Benar. balasan yang jauh lebih Betul. berlipat-lipat. Tapi yang perlu dicatat emang buat sahabat muslim tantangannya juga berat. Betul. Kadang berangkat kagak,
ngapain udah sana blok-blokan, Segen. capek, panas. Betul. Begitu terus kita ngumpulin bawa beginian apa segala macem. Nggak usah jauh-jauh dah nih kayak ada kendala. Ini nih yang sekarang nih di depan mata. Kemarin media infotainment udah oke. Pak Ustadz udah oke nih, online ikut, infotainment ikut. Lah dia nggak punya mobil, lah kita cariin mobil. Mobil, supir, bensin, tol, makan udah kita siapin dah. Tadi ngabarin jadi berangkat infotainmentnya. Nah disitulah kesabaran kita diuji nih. Kira-kira ikhlas nggak nih? Iya, Beramal. benar. Bukan masalah infotainmentnya, tapi ternyata dalam kita berbuat baik pasti ada kerikil. Betul, ada kendala-kendala. Nah, dari kendala-kendala yang dihadapi itu, kita malah jadi pupus nggak? bener. Ngasoh nggak nih? Betul, Berbaginya. betul. Sabar nggak ngadepinnya. Betul sekali. Tapi subhanallah kayak, emang kalau udah berbuat baik ya ada aja dah. Kita lagi bingung ya. Ini kita nginep di mana di Tasik ya? Aduh, ada aja tuh 2 pesantren nawarin. Untuk besok, untuk hari ini ya, malam yang mau ini. berangkat, malam ini mau berangkat, jadi sudah disiapkan 2 pesantren yang menyiapkan diri. Iya, kan kita nggak mungkin nginep dua-duanya kan. Iya betul. Masa ini sampai jam 2 ini sampai jam subuh kan? Akhirnya yang satu ngalah, kita datengin transit doang. Yang satu nginep. Artinya buat sahabat muslim belajar dari beliau juga, ya saling belajar lah. Udah dah, kalau urusan kebaikan mah jangan pakai ragu udah. Jangan pakai tunda-tunda. Jangan pakai tunda-tunda. Segera melakukan kebaikan. Betul. Mumpung juga kita masih dikasih hidup. Benar. Kalau belum tentu besok. Betul, betul. Kita sudah nggak ada apa artinya itu harta, apa artinya itu kita punya tenaga, punya pikiran, ditunda-tunda, akhirnya besok kita mati, itu juga nggak bisa membantu kita. Iya. Arti pesannya buat sahabat muslim bahwa ketika kita melakukan kebaikan bersegera. Bersegera. Nah, supaya kita bisa punya bekal untuk kita nanti kembali. Benar. Nah, karena kehidupan itu cuma sekali. Kesempatan itu hanya datang sekali, tidak bisa datang 2 kali. Nah, kemudian juga bahwa apa yang Allah janjikan manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Betul. Satu aja kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah kasih balasannya 10 kali lipat. Benar. Buktinya tadi Kiai udah makan gratis. Lah, emangnya? Mau nambah lagi nih Mau nambah. supaya kita bisa bayar Iya. minumnya. Ternyata gratis juga. Gratis juga. Banyak di parkiran, Sampai parkir. gratis lagi. Udah gratis juga. Nah, itu janji Allah sudah sangat tepat banget bahwa satu aja kebaikan yang kita lakukan sudah Allah kasih balasan 10 kali lipat. Padahal waktu itu Kiai Mirza itu baru niat Baru niat. merancang untuk hari ini berangkat. Iya, merancang maksudnya nih kita apa dulu nih? Medianya berapa? Lagi ngaturin dah gitu. Betul. Tapi ya subhanallah, itu kemarin itu kejadiannya hari Jumat. Ya gitu dah, Guru. Pokoknya kalau udah Allah yang berkehendak, ya itu dah. Allah kasih jalan. Bener, kun fayakun ya Allah dah. Pasti itu ya. Jadi terima kasih banget sahabat muslim bahwa hari ini amanahnya sekali lagi saya katakan sudah kita sampaikan ke Kiai Mirza yang insya Allah beliau akan berangkat khusus nanti ke tempat-tempat yang memang perlu dengan bantuan-bantuan kita. Iya. Dan tetap kita Kiai mengajak nih kepada semua sahabat-sahabat muslim untuk terus jangan pernah berhenti berbagi. Siap. Nah, kan terus apa yang kita mampu dengan tenaga, mampu dengan pikiran, mampu dengan ilmu, mampu dengan harta, maka berbagilah segera. Betul. Karena kesempatan hidup itu sekali lagi hanya 1 kali. 1 kali. Kadang-kadang ya Kiai ya, udah kagak ngasih pikiran, udah kagak ngasih ilmunya, Iya. udah kagak ngasih duitnya. Iya. Kita di apain lah. Iya. Aduh. Bener. Sering banget gitu nggak Kiai? Oh, banget. Makanya gini, Guru, pernah lah aneh pengalaman ada orang yang Ustaz, kalau kita mah nih mohon maaf, kita mah kalau sedekah gerilya. Orang nggak pernah tahu, biar Allah yang tahu. Jadi dia gerilya aja, Ustaz. Nah, saya coba ngomong begini nih. Bang, mohon maaf, saya kata. Sama kayak orang ceramah dah. Orang ceramah di musola, yang dengar paling yang itu doang. 50 orang. Iya. Nggak semua orang bisa nikmatin. Dan musola kan terbatas, Guru. Betul. Tapi kalau kita ceramah di Instagram, kayak antum, ana di YouTube, lah itu kan yang lihat ratusan, ribuan, jutaan. Padahal cuman kameranya cuma 1. Betul. Nah, Jadi pesan dakwahnya, iya, maksud saya tuh pesannya kalau kita mau bersedekah, jangan kita baik sendiri-sendiri. betul. Kalau bisa kebaikan, gerakan kebaikan kita nih bisa jadi jembatan buat orang lain ikut berbuat baik. Jadi kan ya di share, di apa, di organize rapih mungkin kayak antum gitu kan.
Jadi orang tahu Wafiz Center Peduli ini tempat yang amanah untuk menitipkan bantuan. Betul. Gitu. Jadi saya ingat juga pesan Pak Haji Nur Ali Al-Maghfur lah, Kiai. Di Ataqwa itu kan salah satu kebiasaannya itu kalau orang mau berinfak ya, jariyah itu kan diumumin di masjid. Iya. Menjelang Jumat itu. Iya. Biasa kan Jumatin. Iya, oh dari Kiai Mirza sekian juta pahalanya untuk ini gitu kan. Kan ada orang semuanya bilang, tuh kan sedekah aja pakai riya. Pakai disebut gitu kalau namanya marah. Iya gitu kan. Betul. Kata Kiai Nur Ali bilang, gua nggak mau masuk surga sendiri. Cakep. Makanya gua ajak lu bareng-bareng. Tuh. Jadi gue sebutin supaya orang itu bisa termotivasi. Ayo kita masuk surga bareng-bareng. Iya. Bukan gua doang. Benar. Nah, seperti Kiai bilang tadi. Iya, betul. Bahwa sedekah itu bukan dia doang sendiri pengen masuk surga kan gitu ya. Iya. Kita pengen ngajak orang lain. Kalau gitu mah saudara muslim. dong. Betul. Iya. Artinya bahwa ketika nanti kayak begini diliput atau diumumkan atau di vlog atau masuk Instagram, tidak sama sekali dari hati kita itu karena ria. Betul. Tapi karena kita ingin mengajak. Cakep, Guru. Benar. Semua saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Benar. Kalau kita dapat beban, terus beban itu kita gotong rame-rame. Benar. Kan otomatis ringan. Iya. Kalau kita sendiri 10 juta besar. Lah, betul. Akhirnya nggak jadi berbagi. Tapi kalau 10 juta ada 100 orang, kan cuma 100.000. Nah, seperti itu ya kayak gambarannya. Iya, makanya gini, kayak mohon maaf lahir batin. Ya di YouTube kan bebas mau bikin konten apa aja. Betul. Ya oke lah, satu hal yang baik sahabat-sahabat kita di public figure mungkin bikin konten jual beli mobil, Betul. review rumah, segala macam. Lah urusan dunia aja berani di-share, pamer-pamer. Nah, apalagi ini akhirat gitu loh. Jadi menurut saya, ayo nggak apa-apa, biar jadi pecut buat orang lain, ajakan. Tapi kita nggak boleh maksa. Betul. Yang ribet itu udah ria, ntar ada yang nggak sedekah dalam hatinya, lu mah bukan kayak gua sih. Iya. Gua kemarin. Nah gitu, itu yang nggak boleh, Guru. Betul Gitu. sekali. Dan itu orang namanya tidak ikhlas. Iya. Ada lagi cerita yang Jumat tuh kan diumumin ya, namanya hamba Allah. Dari hamba Allah. Cuman ada lagi lanjutannya. Bukan. Yang rumahnya warna kuning, nomor 15A. Tetap hamba Allah. Ikhlasnya setengah berarti. Iya. Gitu. Pengennya ikhlas, tapi tetap ikhlasnya belum sempurna. Belum 100% ikhlas. Kita mah los-losin aja deh, orang mau kata apa, yang penting kita berbuat baik. Iya. Karena kan kita mah pengen dilihat di mata Allah. Ya, kayaknya ntar asik nih kalau konten di tempat antum podcast nih khusus masalah menebar kebaikan nih. Pasti. Ya. Akan kita undang nih sahabat muslim, Siap. ya kan, kiai kita nanti untuk bisa hadir podcastnya di podcast Ajinung dan kita akan membahas tentang berbagi. Kiai mau tahu nggak apa itu wafiz? Wafiz, apa itu wafiz? Ini dari kepanjangan kata wakaf, infak, zakat dan sedekah. Oh, wafiz. Makanya ada S-nya. Oh, ujung ada S-nya. Wafiz. Nah, gitu ya. iya. Wakaf, infak, zakat dan sedekah. Al-Amin Center. Al-Amin kan sebuah amanah. Siap. Sebagaimana Rasulullah namanya Al-Amin gitu. Amanah yang dititipkan. Makanya kita buat jadi Al-Amin Center, pusat wakaf, zakat, infak, sedekahnya. Siap, Guru. Nah, doain mudah-mudahan Kiai Wafiz Center ini tetap terus bermanfaat buat banyak orang. Amin. Karena kita pengen khairun nas anfa'uhum linnas. Terus juga terus tetap peduli sama tetangga, sama lingkungan, sama masyarakat, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Terus doain juga Kiai biar panjang umur, sahabat-sahabat semua yang berdonasi, biar rezekinya juga banyak. Karena kita nggak ada apa-apa Kiai ya. Betul. Kalau tidak dibantu oleh semua saudara-saudara kita yang lain. Benar. Terakhir Kiai, apa pesannya buat sahabat muslim? Apa ya, yang mau saya sampaikan sih, kebaikan-kebaikan yang walaupun sedikit, tapi kalau memang dasarnya karena kita pengen bermanfaat buat orang banyak, itu yang di mata Allah jadi besarnya udah nggak keukur. Amin. Ada orang mohon maaf yang kadang dititipin dunianya besar gitu, tapi buat ngeluarin yang sedikit aja kayaknya berat gitu. Yang dilihat sama Allah yang sedikitnya itu, yang beratnya itu sayang. Jadi mumpung yang antum bilang tadi sehat, lagi ada rezeki, udah dah, kita mah banyakin ringanin beban orang aja dah. Betul. Ada musibah kita bantuin. Jangan musibah yang model begini doang. Ada orang meninggal kan musibah juga tuh. Iya betul. Orang kehilangan sendal dah. Iya. Itu musibah gitu. Intinya satu, pasrahin kebaikan kita hanya untuk Allah.
kalau kita berbuat baik ngarepin dunia, kadang lebih sering kecewa sih. Iya. Tapi kalau lillahi ta'ala, los-los aja hati kita, biasanya yang nggak diduga malah yang dikasih Allah. Betul. Gitu. Makanya mintalah sama Allah. Malam yas'alillah yaghdab alaih. Betul. Jadi kalau orang kagak mau minta sama Allah, Allah benci. Beda dengan manusia. Kalau orang sering minta sama ustadz, kadang-kadang kita nggak suka sama orang itu. Minta mulu lo kerjanya. Minta mulu, ribet-bet lo, gue lagi susah begini. Iya kan gitu ya. Iya. Nah itu bedanya kita dengan Allah kan begitu. Nah terakhir banget nih Kiai ya. Kiai melihat Wafiz Al-Amin Center seperti apa? Wafiz menurut saya satu yayasan yang kiprahnya sangat tepat ya. Karena begini, banyak terutama di daerah Bekasi Selatan lah ya. Orang bingung kadang, ada niat baik, tapi nggak ada jembatannya gitu loh buat nggak ada kendaraannya. Nggak ada kendaraannya. Kemana nih saya mau ngasih, mau Benar, nyalurkan? betul, sama kayak orang mau nyalonin jadi apa kan kudu ada kendaraan partainya tuh. Betul. Partai ini ya. Maksudnya tetap ini bisa jadi kendaraan buat kebaikan orang lain. Gini kayak kita berbuat baik mah itu hal yang biasa. Semua orang bisa jadi berbuat baik. Yang susah itu ketika kita jadi kendaraan orang lain buat berbuat baik. Pahalanya double itu. Iya betul. Karena kita bisa membantu orang lain. Betul. Ya mudah-mudahan kiprah Yayasan Wafiz Al-Amin Center ini benar-benar membuat masyarakat jadi semakin bermanfaat buat orang yang lebih banyak. Amin. Gitu. Dan jangan lupa buat semua sahabat-sahabat muslim yang ingin berdonasi, berwakaf, berzakat, berinfak sedekah, ke sini kayak ini. Sini nih. Ah, ya kan di nomor rekening ini. Oh, di bawah. Nah, Oh iya. Kata-kata ini kali. Di pokok rekening ini ya. Iya. Jadi sekali lagi buat sahabat muslim yang ingin berwakaf, zakat, infak sedekahnya di Yayasan Wafiz Al-Amin Center, ini nomor rekeningnya. Ya, silakan ditunggu. Siap. Makasih Kiai. Sama-sama. Dan saya mohon maaf banget Kiai ini ya, hari ini belum bisa ikut turun Kiai. langsung, tetapi amanah dari jamaah Wafiz Center ini saya serahkan semuanya, termasuk juga Kiai Siap. bentuk keuangannya. Saya terima ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kegiatan di mana? Tasik. Tasik. Siap. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Insya Allah nanti kita akan ketemu pada sesi-sesi berikutnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.